Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Perkenalkan, nama saya Agus Winarto, guru SMP Negeri 2 Pademau, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini akan disampaikan materi perangkat keras komputer, mata pelajaran informatika kelas 7. Selamat menyaksikan. Pada materi perangkat keras komputer ada kompetensi dasarnya adalah mengenal pengfungsian perangkat dan sistem operasi serta aplikasi. Nah, indikatornya nanti diharapkan sahabat rumah belajar bisa menentukan perangkat prosesnya, menjelaskan fungsinya, prosesnya untuk menentukan perangkat viral dan gimana, dan bisa menjelaskan fungsi dari perangkat viral dan gimana, dimana semuanya ini termaktub di peta konsep dan hardware. Akan membahas tentang alat masukan, alat proses, alat penyimpanan, dan alat penyebaran. Terakhir nanti akan dijelaskan tentang alat tambahan. Oke sahabat rumah belajar, apa sih sebenarnya perangkat keras itu? Jadi perangkat keras atau dengan kata lain hardware adalah perangkat keras komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang. Artinya peralatan tersebut atau perangkat tersebut bisa dilihat dan bisa dipegang. Nah, bagian dari hardware komputer itu terdiri dari alat masukan, ada alat tambahan, dan selanjutnya akan diproses oleh alat proses. Nah, dari pemprosesan tadi akan disimpan oleh alat penyimpan, dan sebaliknya dari alat penyimpanan data akan diproses oleh alat proses, dan terakhir hasil dari pemprosesan data akan dikeluarkan melalui alat pengeluaran atau output device. Apa itu alat masukan? Mari kita mulai. Alat masukan atau input device. Jadi input device atau alat masukan itu adalah alat untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, gambar, video maupun suara. Oke, mari kita langsung ke yang pertama. Nah, apa ini? Iya, pintar sahabat rumah belajar. Ini adalah keyboard. Jadi keyboard ini berfungsi untuk mengetik atau menginput huruf, angka, simbol ke perangkat lunak. Kalau untuk yang ini, iya betul, ini adalah mouse. Jadi mouse berfungsi untuk mengatur posisi kursor di layar. Selanjutnya adalah scanner. Nah, ini alatnya scanner, berfungsi untuk memindai dokumen digital kamera. Jadi kamera ini berfungsi mengambil gambar atau video yang datanya tersimpan di memori kamera. Nah, nanti akan dipindahkan ke komputer. Mikrofon juga sebagai alat masukan. Nah, ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara ke komputer. Nah, barcode reader. Ini biasanya barcode reader ini sering kita jumpai di toko-toko minimarket. Mana fungsinya ini untuk membaca kode baris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan atau angka.
webcam. Ini sebutan bagi kamera real time ya. Artinya keadaan pada saat itu juga, yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui internet, atau sering digunakan ketika melakukan video call atau telekonferensi. Selanjutnya joystick. Ini buat para gamers ya, ini sering digunakan untuk menjalankan program-program permainan atau game di komputer. Selanjutnya kita akan membahas alat proses. Alat proses ini adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memproses data, di mana pada alat pemrosesan data ini ada prosesor, mainboard, dan memori secara umum ya. Apa itu prosesor? Otak dari komputer itu sendiri yang digunakan untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmetika dan logika yang dilakukan pada data. Selanjutnya mainboard. Jadi mainboard atau papan rangkaian elektronik, ada yang bilang motherboard. Ini adalah perangkat komputer yang fungsinya sebagai tempat perangkat seperti prosesor ya. Jadi prosesor tempatnya di sini, memori, VGA, sound card, dan perangkat lainnya. Memori. Jadi memori ini berfungsi menyimpan informasi sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Dan memori sendiri terbagi menjadi dua, ada RAM dan ROM. Nah, selanjutnya dari alat proses device, data akan disimpan atau alat penyimpanan. Jadi ini untuk menyimpan data dan informasi, juga program dari komputer. Jenis-jenis alat penyimpanan data ini ada disket, ada hard disk, ada compact disk, ada flash disk. Selanjutnya alat tambahan atau dikenal juga dengan peripheral. Jadi alat tambahan yang dipasang pada komputer untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer. Contohnya adalah modem, NIC atau network interface card, Bluetooth, sound card, TV card, wireless adapter. Sound card adalah alat tambahan untuk menghasilkan bunyi atau suara. Dari hasil pemrosesan data yang sudah tersimpan, maka memerlukan alat keluaran untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, alat keluaran ini digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna atau user sebagai hasil proses dari pengolahan data, baik itu teks, gambar, video, atau suara. Nah, untuk menampilkan ini ada atau monitor, proyektor, ada printer, dan terakhir ada speaker. Oke, kesimpulannya bahwasanya bagian-bagian dari hardware komputer ini terdiri dari alat masukan, terdiri dari keyboard, mouse, scanner, digital kamera, mikrofon, mic pen, dan sampai device. Drive device ini ada alat tambahan bisa berupa modem ketika mengakses internet, dibutuhkan untuk jaringan komputer, Bluetooth untuk transfer data, sound card untuk menghasilkan suara, TV card untuk bisa berfungsi seperti pesawat televisi, dan wireless adapter atau istilah sering dengar istilah WiFi. Nah, dari alat masukan alat tambahan ini akan diproses di alat proses yang terdiri dari mainboard atau motherboard, prosesor, dan memori. Data yang diproses akan disimpan di alat penyimpanan, di floppy disk, hard disk, flash disk, atau melalui optical disk.
juga dari alat penyimpanan ini data dipanggil atau di open, diproses lagi oleh alat proses, dan terakhir dari hasil pengolahan data ini akan diproses dan akan menghasilkan sebuah informasi melalui alat keluaran, monitor, bisa melalui proyektor, bisa ke printer dan ke speaker. Baik, sahabat rumah belajar, setelah mempelajari materi ini, mari kita latihan. Yang pertama, sebutkan contoh alat masukan komputer. Iya, betul. Jadi contoh dari alat masukan berupa keyboard, mikrofon, webcam, mouse, circuit reader, dan device, dan lain. Untuk yang kedua, apakah fungsi dari soundcard? Iya, betul. Jadi fungsi dari soundcard ini adalah untuk menghasilkan bunyi atau suara. Soundcard ini merupakan alat tambahan atau pilihan. Demikianlah tadi materi perangkat keras komputer. Semoga bermanfaat buat sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.